Bab 1620, bukan penghujat lagi. Tamat sudah riwayat mereka. Jethro dan Harith benar-benar putus asa sekarang ini. Tidak bisa dibangunkan. Tuan Sander ini pembohong besar. Dia berhasil membodohi mereka berdua. Di sampingnya, Biarawati Muna tengah memandang kuburan berdarah itu, tangannya terkepal erat, wajahnya agak pucat. Biarawati Sabit tetap seperti biasa, masih menjilati manisannya. Baginya, tidak ada bedanya bisa dibangunkan atau tidak. Bagaimanapun, itu adalah aura dewa, tidak ada yang aneh dengan itu. Sander memandang kuburan berdarah itu dengan muka tenang dan tidak mengatakan apapun. Dari langit, seorang lelaki paruh baya berjalan di udara. Dia mengenakan jubah hitam dan terlihat sangat tenang. Sunan, ketua aula pengurus. Sekarang dia adalah salah satu orang paling berkuasa di seluruh peradaban dewa. Di belakangnya, berdiri 36 master tingkat dewa dengan aura yang sangat menakutkan. Sunan melirik Sander, lalu tatapannya jatuh pada Biarawati Muna. Biarawati Muna, kenyataan membuktikan dia bukan utusan dewa yang sejati. Biarawati Muna tetap diam. Sunan memandang Biarawati Muna, menunggu keputusannya. Biarawati Muna. Di waktu ini, seorang lelaki tua mendadak keluar, tatapannya sinis. Kalau bukan karena menghargaimu, dia tidak akan bisa datang ke sini. Ketua mengizinkannya datang ke sini sepenuhnya karena menghargai kalian berdua. Sekarang, fakta sudah membuktikan kalau dia bukanlah utusan dewa. Kalian harus mengeksekusinya dengan tangan kalian sendiri sebagai bukti. Biarawati Sabit langsung mengernyit. Dia membungkus manisannya dan menaruhnya di dalam tas kain kecilnya. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menarik Sander ke belakangnya. Sambil memegang sabit di tangan kanannya, dia memandang sinis ke arah lelaki tua itu dan satu orang lagi yang tengah berbicara. Di tempat itu, semua orang memandang Biarawati Muna dan Biarawati Sabit, menunggu keputusan mereka. Kalau sekarang ini mereka masih mendukung Sander, itu berarti mereka sudah mengkhianati dewa, semua orang bisa membunuhnya. Di waktu ini, Sunan mendadak memandang Jethro dan Harith yang berwajah pucat. Jethro, Harith, tenang saja, ini bukan salah kalian. Mendengar ini, Jethro dan Harith mendadak memandang Sunan. Sunan berujar perlahan, stempel suci punyanya sangat mirip dengan yang asli dan mengandung aura para dewa. Wajar saja kalau kalian berdua tertipu. Selain itu, kalian mengikutinya karena kalian mengira dia adalah utusan para dewa. Kalian setia kepada dewa, itu tidak salah. Aku percaya kalau dewa tidak akan menyalahkan kalian. Mendengar ini, Jethro dan Harith jadi semangat. Sebelumnya mereka putus asa, tapi sekarang mereka melihat harapan lagi. Sunan melanjutkan dengan suara lembut, sekarang kalian berdua sudah tahu kalau dia bukan utusan dewa yang sebenarnya, jadi sudah waktunya kalian untuk kembali ke pelukan dewa. Jethro dan Harith sangat senang. Ini adalah kesempatan yang diberikan Sunan kepada mereka, dan ini juga satu-satunya kesempatan mereka untuk hidup. Mereka harus memilih yang mana. Di waktu ini, Sander di samping mendadak berujar, "Senior." Harith dan Jethro menoleh ke arah Sander, yang tersenyum sambil berujar, "Terima kasih atas bantuan kalian selama ini. Kalian berdua sudah sangat berusaha. Kalau sekarang kalian mau memilih aula pengurus, aku bisa mengerti, aku akan tetap mengingat kebaikan kalian." Muka rumit terpancar di mata Harith. "Tuan Sander, apa kamu benar-benar utusan dewa?" Sander mengangguk. Harith terdiam. Jethro juga terdiam. Mereka sangat kesulitan. Mereka tahu betul kalau kesempatan yang diberikan Sunan adalah kesempatan terakhir mereka. Kalau mereka terus memilih Sander sekarang, mereka harus menghadapi kekuatan teratas dari seluruh peradaban dewa bersama dengan Sander. Tidak ada jalan keluar. Jethro mendadak menghela nafas. "Tuan Sander, aku percaya padamu." Harith memandang Jethro, dan Jethro balik memandang Sander.
Aura dewa itu benar adanya, dan stempel suci itu juga nyata. Aku percaya kamu adalah utusan dewa, dan aku tidak menyesali keputusan yang sudah kubuat. Kalian cari mati sendiri. Di kejauhan, seorang lelaki tua memandang Jethro sambil berujar dengan sinis, kalau dia benar-benar utusan dewa, kenapa dia tidak bisa membangunkan para pengawal darah? Jethro mendongak ke arah lelaki tua itu dan Master Kuil Goda lainnya. Kalian semua tahu kalau stempel suci itu nyata, dan aura dewa itu nyata, tapi kalian berpura-pura tidak tahu. Kenapa? Karena kemunculan utusan dewa akan memengaruhi kepentingan kalian. Kalian takut kehilangan apa yang kalian punya sekarang. Jangankan Tuan Sander yang hanya utusan dewa. Walau dewa berdiri di depan kalian pun, kalian akan bilang dia palsu. Sebagai ketua kuil Goda Selatan, dia tahu jelas situasi terkini dalam peradaban dewa. Peradaban dewa sekarang ini sudah busuk sampai ke akar-akarnya. Alasan paling mendasar kenapa orang-orang ini tidak mengakui Sander adalah karena mereka mau melindungi kepentingan sendiri. Mereka bukan berada di pihak Sunan, mereka sebenarnya berada di pihak sendiri untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Seorang lelaki tua melotot ke arah Jethro sambil berteriak, "Jethro, Sunan sudah berbaik hati dan memberimu kesempatan untuk hidup, tapi kamu tidak menghargainya." Diam. Jethro mendadak menyela orang tua itu dengan marah. Dia memandang lelaki tua itu dengan mata merah. Kalian tahu betul kalau Tuan Sander adalah utusan dewa. Kenapa kalian begitu ingin membunuhnya? Itu karena kalian takut kehilangan semua yang kalian punya sekarang, kan? Kalau tidak takut, bukankah kalian harusnya memverifikasi identitasnya lebih dulu? Tapi apa yang kalian lakukan? Hal pertama yang mau kamu lakukan adalah mencoba menyingkirkannya. Kalian ini hanya maling teriak maling. Lancang sekali kamu. Orang tua itu berteriak dan melepaskan aura menakutkan untuk meremukkan Jethro. Namun, sebelum aura itu mendekati Jethro, langsung dihancurkan oleh sebuah kekuatan yang dahsyat. Semua orang langsung memandang Biarawati Muna yang tidak jauh darinya. Orang yang bertindak barusan adalah Biarawati Muna. Pandangan Sunan juga tertuju pada Biarawati Muna. Dia tidak marah karena ucapan Jethro. Dia justru tersenyum sambil berujar, "Biarawati Muna, apa kamu masih memilih untuk mendukungnya?" Biarawati Muna memandang Sunan sambil berujar, "Dia adalah utusan dewa walau tidak bisa membangunkan pengawal darah, dia tetaplah utusan dewa karena aura dewa itu nyata." Sunan tersenyum sambil berujar, "Tapi Biarawati Muna, kamu sepertinya lupa satu hal, yaitu, dia juga seorang penghujat dan penjaga ketertiban." Biarawati Muna berujar, "Tidak disebutkan kalau penghujat tidak bisa menjadi utusan dewa. Menurut hukum dewa, utusan dewa mewakili dewa." Sunan masih tersenyum. Menurut hukum dewa, para penghujat harus dibunuh. Penghujat harus dibunuh. Di tempat itu, banyak sekali master yang berbicara di waktu yang sama. Mereka memandang Sander dengan ganas. Begitu Sunan memberi perintah, mereka akan menyerbu dan menghajar penghujat itu hingga mati. Sekarang ini, aura dewa mendadak meluap dari stempel suci yang dipegang Sander lalu meresap ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, energi misterius menghilang dari tubuhnya. Melihat ini, raut muka para master negara es langsung suram, karena tanda-tanda penghujatan di tubuh Sander sudah hilang seluruhnya. Sander sedikit kaget, lalu memandang kerumunan di kejauhan sambil berujar penuh senyum, "Aku bukan seorang penghujat lagi sekarang." Bukan penghujat lagi. Semua orang sedikit bingung. Jethro dan Harit awalnya tertegun, tapi lalu menjadi sangat senang. Namun, Sunan justru tertawa. "Sungguh trik yang hebat, kamu tidak hanya bisa memalsukan aura dewa, tapi kamu juga bisa membersihkan aura penghujat dari dirimu sendiri. Kamu pasti dari Tanah Tandus Timur, kan?" Tanah Tandus Timur. Mendengar ini, semua master di lokasi langsung kaget. Di masa lalu, peradaban dewa yang dipimpin para dewa,
terlibat pertempuran sengit dengan tanah tandus timur. Kemudian, 26 pengawal darah dan dewa menuju tanah tandus timur dan mengalahkannya. Sesudah dewa menghilang, peradaban dewa masih terus mengamati pihak tersebut dan selalu mengirimkan pasukan untuk berjaga. Namun, tidak ada pergerakan selama bertahun-tahun. Sunan tertawa lagi sambil berujar, "Kamu tadi adalah penjaga ketertiban. Aku tidak percaya ini adalah suatu kebetulan." Di samping Sunan, seorang lelaki tua mendadak berjalan keluar dan menunjuk Sander dengan marah. Dia pasti dari tanah tandus timur, memakai nama dewa untuk mencelakai peradaban Dewar. Master lainnya juga berujar dengan cepat, "Musuh mau menyusup ke pihak kita, mereka harus dibunuh. Harus dibunuh." Mendengar ucapan ini, master-master di belakang Sunan dengan cepat menyatakan persetujuan mereka. Biarawati Muna melihat ke arah master-master dari negara es lalu mendadak berujar, "Liane, bawa dia pergi." Biarawati Sabit menoleh ke arah Biarawati Muna. "Muna." Biarawati Muna memandang master-master di kejauhan. Jethro benar. Walau Tuan berdiri di depan mereka, mereka tetap akan bilang itu palsu. "Kamu bawa dia pergi." Biarawati Sabit tetap diam. "Mau pergi?" Sunan mendadak tertawa. "Biarawati Muna, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak terima. Kamu membantu tanah tandus timur untuk membunuh peradaban dewa. Kamu harus dihukum." Begitu dia selesai berbicara, dari kedalaman negara es yang jauh, cahaya ilahi mendadak melesat ke langit. Dalam sekejap, rune emas aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang tempat Biarawati Muna berada. Penjara dewa. Tak jauh dari situ, muka Jethro mendadak berubah masam. Formasi negara es. Ada formasi besar yang ditinggalkan dewa saat itu, yang bisa memenjarakan semua master tingkat dewa. Saat penjara dewa muncul, Biarawati Muna juga melancarkan pukulan. Kekuatannya menghantam rune emas di depan bak letusan gunung berapi, tapi rune emas itu tidak bergerak sama sekali. Tidak tergoyahkan. Biarawati Sabit mendadak menoleh ke arah Sander, "Ayo pergi." Sander menggelengkan kepalanya. "Sudah tidak bisa." Biarawati Sabit terdiam. Mudah untuk masuk, tapi sulit untuk keluar. Inilah tujuan sebenarnya Sunan. Sunan tak bergerak sedikit pun, hanya memandang ke kedalaman langit sambil berujar penuh senyum, "Penguasa 9 tanah berkat, Jenderal Tonu, kamu sudah cukup menyaksikan pertunjukan ini, sekarang saatnya untuk mengambil keputusan." Jauh di langit, ada dua lelaki berdiri. Yang di sebelah kiri mengenakan jubah abu-abu dan mempunyai aura tertahan, sementara lelaki paruh baya di sebelah kanan mengenakan zirah dengan aura menakutkan. Penguasa 9 tanah berkat, Jenderal Tonul. Di belakang mereka, ada aura tersembunyi yang kuat, dan setidaknya ada 20 master tingkat dewa. Penguasa 9 tanah berkat memandang Sander di bawah sambil bertanya, "Tonu, bagaimana menurutmu?" Tonu memasang muka datar. "Orang-orangku hanya bertanggung jawab untuk menjaga tanah tandus timur dan tidak akan ikutan dalam pertikaian internal apapun." Penguasa 9 tanah berkat tertawa sambil berujar, "Apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Sunan barusan? Orang ini berasal dari tanah tandus timur." Tonu menatapnya. "Sepertinya kamu sudah membuat keputusan." Penguasa 9 tanah berkat tertawa sambil berujar, "Itu hanya keputusan sepele. Apa kamu tidak lihat kalau pemuda itu sangat tenang? Kurasa dia punya rencana cadangan. Kita tunggu saja. Kita tinggal menunggu menuai hasil saja sesudah mereka bertarung." Tonu sedikit mengernyit. Penguasa 9 tanah berkat berujar, "Dia atau Sunan yang menang, itu tidak penting bagiku. Ketika mereka selesai bertarung, aku akan menyatakan diriku sebagai raja, bukankah itu bagus?" Haha. Tonu menunduk dan tidak berujar apa-apa. Mereka berbeda dari master biasa di bawah ini. Orang-orang di bawah harus memihak, kalau tidak akan mati pada akhirnya, tapi dia berbeda.
Mereka kuat dan mempunyai kekuatan militer sehingga bisa bertaruh. Mereka hanya perlu diam mengamati situasi, pada akhirnya mereka yang akan mendapat untung. Melihat keduanya tidak menanggapi, Sunan tahu apa yang mereka pikirkan. Dia tersenyum, lalu memandang Sander di bawah sambil berujar, "Bunuh dia." Mendengar ini, master tingkat dewa di belakangnya bergegas menerjang Sander bersama-sama. Di samping Sander, Harit dan Jethro melihat master-master itu bergegas mendekat. Mata mereka penuh tekad, mereka langsung membakar tubuh dan jiwa mereka, siap bertarung sampai mati. Sander perlahan menutup matanya, dan sesudah beberapa lama terdiam, dia mendadak membuka matanya. Krak! Di sampingnya, ruang terbelah, lalu seorang perempuan perlahan berjalan keluar. Bersambung.